Dek. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Hari ini kita lagi ada di kantornya Produksi Bensu Bakso. Harusnya hari ini kita ada syuting tempat lain. Tapi kemarin ada 3 orang karyawan yang dalam waktu bersamaan kesurupan. Di mana? Persis di posisi ini. Nah, hari ini kita bakal cari tahu makhluk apa yang masuk ke dalam mereka. Apa tujuannya? Di Kakak Beradik Podcast kali ini. Oke, Frisly, apa kabar? Kabar baik. Marsha kenapa tunggu di luar? Tapi ntar Iya, jawabnya. itu nanti. Kenta, apa kabar? Tidak baik. Kok kamu tidak baik kalau sama Iya. kalau ada podcast sama Koko kamu happy? Iya. Happy family. We are happy family. Iya, oke. Iya, tempat sana. Tempat kantor MOP udah senang. Iya. Tapi di sini beda kan? Kenapa emang? Hal ini konsepnya. Aku gak bisa happy. Dia nggak tahu di kantor MOP ada apa aja. Iya. Hah? Aku gak bisa kesana lagi ya. Kamu tahu Gimana? nggak di tangga ada pocong sama pala buntung? Gak mau tahu. Kepala buntung, lidahnya keluar gini. Aduh, gak mau dengar. Beneran. Bener. Waktu itu Frisly yang Iya. bukan Frisly yang cerita, Marsha yang cerita. Marsha langsung. Marsha yang Mediasi. cerita. Marcel, Tanya, Marsha itu siapa? siapa Marcel? Aku punya teman, tapi yang bisa ngeliat cuma aku. Tapi Uncle juga bisa ngeliat sih. Marsha itu Sesekali. senang banget rambutnya dikuncir 2. Tapi bukan dikepang. Hah? Gak mengerti. Dikuncir 2 aja. Gak mengerti apa? Gak Tapi mengerti. Kak Kenta mau ngeliat Marsha. Kayaknya gak mau deh. Oke. Kita hari ini nggak mau ngomongin Marsha, ada Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo Pak. Iya, Mas, terima kasih kemarin udah bantu Ya, Pak. untuk membantu mengeluarkan lah teman-teman atau karyawan yang dibilangnya kesurupan. Oke, kita langsung bahas kesurupan. Kemarin itu aku tanya dulu ke Mas Rian ya, Frisly ya. Kemarin gimana Mas ceritanya? Jadi memang 3 orang bersamaan kesurupan gitu? Iya, bersamaan Pak itu. Dan kejadiannya posisi lagi kerja Pak. Gitu. Nah, tiba-tiba dari staf atas itu langsung gerbak gitu aja Pak, kesurupan gitu. Teriak-teriak gitu Pak. Langsung lari ke atas, ternyata dia emang kerasukan gitu Pak. Tapi belum sempat ditanya-tanya juga kan. Begitu itu langsung keluar lagi gitu. Mungkin karena staf atasnya juga lagi banyak pikiran atau bengong juga bisa jadi. Bentar. Bilang atas. Itu tempat di sini. Iya, di sini. Di sini Ya, 3 orang itu posisinya di posisi mana? aku, Frisly sama Kenta. Aku juga. Maaf, aku geser sedikit ya, maaf ya. Iya sama di area ini. Di situ. Iya. Oke, kalau misalkan cerita dari Mas Rian kemarin, Mas ada yang sempat disampaikan nggak sama makhluk yang masuk ke karyawan kita di sini? Atau mungkin Mas Rian sempat lihat sosoknya kayak gimana? Ada Pak, sempat disampaikan juga. Pada intinya kalau kita produksi di sini nggak boleh bisik gitu Pak. Terlalu rame kadang terganggu dianya. Gitu. Woi, ini produksi, bukan yoga. Bilang sama dia. Gak boleh gitu. Kok nggak boleh gitu? Kan kita juga tepatnya di sini. Emang kenapa? Kan kita juga nggak ganggu. Aku temannya, aku tidak marah ya. Maaf ya. Maaf ya terdengar marah, tapi maksudnya gini, kalau kakak beradik Frisly, Kenta lihat episode sebelumnya, aku selalu berpendapat bahwa kita ini hidup berdampingan. Tuhan itu menciptakan manusia, jin, tumbuhan, hewan, bumi, semua ciptaannya. Kalau kalian ngeganggu, kita juga bisa ngeganggu sekarang. Hari ini kita mau ganggu mereka. Bilang sama mereka. Jangan gitu deh. Enggak kayak gitu kan caranya. Soalnya kita nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau makanya hari ini aku pengen Marsha ngomong nanti ya, minta tolong sama Marsha komunikasi sama mereka. Apa kendalanya? Mereka punya masalah apa sama kita? Ini bukan nantangin ya. Iya. Tapi kita mencari jalan tengahnya. Ini rumah mereka, ini juga produksi saya. Iya, benar. Bilang sama mereka. Iya benar. tapi Nggak apa-apa. tapi bukan bikin masalah. Ini jadi kita teman ya. Hei, di mana? Ada di mana? Kita teman.
Oke? Cari aman. Nyaman. Terus Mas, mereka bilang katanya nggak boleh berisik pertama. Yang kedua ada lagi yang disampaikan nggak? Yang kedua juga mungkin karena rame juga gitu Pak. Banyak anak-anak yang sompral juga ngomong gitu, nantang-nantang ada apaan sih di sini gitu, pengen diliatin gitu. Oh gitu. Kalau sosoknya Mas Ren sendiri lihat nggak bentuknya kayak gimana? Cewek Pak. Cewek Sama nenek. Cewek yang baju merah itu. Baju putih Pak. Oh, soalnya gini Fris, ada yang cerita katanya di tempat ini tuh ada pocong, ada kuntilanak berbaju merah, terus ada nenek-nenek memang sama ada anak kecil. Iya bener. Nah kalau yang kemarin itu nenek-nenek sama si Cewek. Nah cewek ini kuntilanak apa bukan? Kalau yang aku lihat sih kayaknya kuntilanak ya kan. Iya, Tapi sebenarnya benar. malah bukan dari ruangan ini. Di Malah bawah. dari bawah. Di bawah, iya. Ada di bawah. Bawa beneran. Iya. Aku tadi toiletnya sendiri. Gimana? Iya bener dari toilet bawah. Masa? Iya, bener. Aku tuh toilet tadi. Aku gak ketemu nggak Jadi nanti ke toilet minta temenin. nggak ada ya. Ken, pengen tanya ke Kenta juga deh. Kenta kalau takut biasanya apa yang Kenta perbuat? Jadi aku beneran takut. Jadi aku gak mau ke tempat-tempat yang takut-takutan. Aku beneran gak mau. Kalau harus ke tempat takut, Kenta ngapain? Jadi aku pakai ini, harinya aku bawa juga. Lu mau ngamen? Harinya aku bawa ini. Iya. Itu ngambil di bawah ya, tempat bakso ya? Enggak, bukan. Bawa garam? Mau ngapain? Guys, ini bukan garam biasa. Lihat nih. Ini apa? Nah. Iya. Apa? Hah? Ada Nggak. yang lewat barusan terbang. Oh, this is so Iya. fun. Tuh mulai datang. Aku apa ini? Ya udah sini. bentuknya besar, kan? Ini garamnya. Ya, garamnya ini. Ini aku taruh sini ya, di depan Iya. Kenta ya. Iya. Jadi nanti kalau ada yang datang dia terbalikin ini ya. Iya. Oke. Dia kasih tanda ya. Dia lempar ini ke Ada di Kenta ya. sini. Iya. Aku di sini ya. Dia Ini. iya Ken? Oke. Oke ya. Oke. Ntar ditantang sama Frisly. Kalau hantunya datang, hantunya lempar ini ke kamu. Enggak, kenapa? Kenapa lempar aku? Enggak. Ini tapi kalau taruh ini enggak bisa datang ke sini. Apa? Terus? Enggak ada apa-apa. Terus? Kenapa enggak ada apa-apa tapi lihat ini? Enggak, lihat aja. Terus? Kenapa lihat aja? Enggak biasa itu. Cuma lihat aja. Terus ini gimana tadi? Taruh ini garam Jadi buat kalau ini jadi apa ya? Enggak bisa masuk, enggak bisa datang. Dan kenapa lihat ini? Ada di sini. coba aku lihat. Apa? Ini garam tulisannya karamel. Enggak, ini botol aja, botolnya. Habis beli kopi nih nggak dibuang, makin tadi dicuci, diisi garam. Ya botol Allah, aja. Ken. Ini anak manajemen MOP tolong beliin tempat garam deh di rumah. Ya Allah, ntar bilang Bandi deh. Iya, oke, chef. Oke, kita balik lagi. Fris, aku pengen tanya Iya. ke kamu sekarang. Kalau kamu ngelihat video yang tadi aku kasih unjuk, semua teman-teman di rumah juga udah pernah lihat ya tadi di awal dari video ini. Apa yang Fris lihat? Auranya seperti apa di sana? Oke, sebenarnya yang aku lihat benar kata tadi Mas Rian ya. Jadi sebenarnya yang kerasukan itu dia lagi kosong banget pikirannya. Jadi yang aku lihat mungkin sedang mengerjakan sesuatu tapi dengan pikiran yang sangat amat kosong. Ya bener. That's why yang di bawah bisa datang ke atas dan nempel. Ya. Jadi yang aku lihat awalnya memang ditempelin kan. Ditempelin, terus dia mencoba untuk berusaha masuk, mengendalikan pikiran, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya kesurupan kak. Kesurupan itu untuk aku ya. Ada yang sepenuhnya dia masuk dan mengendalikan badan kita. Ada yang ketika dia masuk cuma menyalurkan energinya saja. Ya. Kalau energinya saja, jadi ketika masuk kita ngerasa badan kita nggak bisa ke-handle, kita teriak-teriak kayak yang tadi Mas bilang. Teriak-teriak, nangis, atau udah keluar lagi. Iya. Bener. Karena yang aku lihat sebenarnya yang di ruangan ini memang ada, tapi mereka pun udah diwanti-wanti untuk tidak mengganggu. Kalau di ruangan ini adanya apa aja? Nenek-nenek, Terus? anak kecil, dan ada sosok Kenapa laki-laki. nenek bungkuk ini auranya marah banget ya? Karena sebenarnya yang aku lihat ya, benar juga. Mungkin banyak karyawan yang ketika bercanda itu berlebihan. Jadi berlebihannya tuh pas lagi ngebahas apa, nanti disangkut pautin kayak tapi hati-hati loh misalnya ada cewek, elah cewek mana, nggak takut gue, bisa gitu. Oh. Jadi terlalu dimain-mainkan. Kalau kita tarik mundur, mungkin Frisly bisa ceritain nggak tempat ini dulunya apa sih? Nah, tadi juga pas masuk aku langsung lihat ini tuh sebelumnya yang aku lihat memang sudah menjadi
pabrik juga, tapi aku kurang tahu apa karena banyak banget Kak makhluk-makhluk dari bangunan sebelumnya. Jadi sebelum diisi, mereka tuh sudah ada dan dipekerjakan. Dalam artian dipekerjakan tuh Ini rumah dukun? enggak, dibikin buat, misalnya aku punya usaha, aku meminta mereka untuk menjaga usaha aku. Nah setelah aku pindah, aku biarin mereka, nggak aku kasih makan apa-apa lagi dan lain-lain. Makanya merekanya jadi kayak, loh kok giliran ada orang baru gue nggak dapet apa-apa sih, nggak dikasih apa-apa. Maksud kamu, Makanya maksud mereka kamu negatif. sebelumnya tempat ini tempat pesugihan? Enggak, jadi ini pabrik tapi yang mungkin orang itu juga minta atau mungkin ada yang sengaja naro buat ngejagain tempat ini. Dengan kata lain dia membuat perjanjian sama setan. Ya beda tipis sama pesugihan. Sebenarnya. Iya kan? Ya, Tapi tadinya rencananya cuma buat ngejagain, cuma kan namanya sesuatu yang dipekerjakan harus kita berikan imbalan kan. Jadi setelah makhluk yang di bawah itu nggak dapat apa-apa, makanya mereka lebih negatif. Sekarang kamu ceritain di ruangan ini ada apa aja selain nenek-nenek? Nenek-nenek, terus ada anak kecil dan ada laki-laki, tapi tadi sih di bawah Kak. di situ sekarang ada di dekat kaca. Kayak Cuma gimana? laki-laki ini dibilang negatif, nggak negatif, tapi mukanya hancur banget. Kenapa dia? Aku jujur aku nggak tahu ya ini dulunya pabrik apa atau apa, tapi kayak dia menggambarkan luka-luka yang parah sih. Dia pernah meninggal di pabrik ini. Entah di sini, entah di sekitar sini, tapi aura dia berasa banget di sini. Dan dia bilang kalau dia minta didoakan. Iya, pasti. Tapi gini, buat aku mendoakan pasti sesama Iya, kita benar, manusia, terus dengan roh lain juga gitu maksudnya ya. Tapi kenapa tertarik banget untuk membahas supaya tidak ada lagi mungkin yang bisa dibilang selisih paham antara kita sama mereka. Iya. Kalau Mas Rian, Mas, yang kemarin selain dari nenek-nenek, anak kecil, perempuan berbaju putih, terus satu karyawan lagi itu kemasukan apa ya Mas? Itu sama juga Pak. Sama. Tuh udah mulai bau. Nenek ini marah banget sama aku ya? Iya. Sebenarnya bukan marah yang gimana, mungkin Dia dia bete. ngerasa satu-satunya orang yang ketika dia ngerasa gue menang karena gue udah berhasil buat ngegangguin, tapi malah Ngegangguin. Iya, ditantangin menurut dia. Bukan kayak gitu, Nek, ngerti nggak? Wah, ini mesti diobrolin ya, maksudnya. Iya, bener. Maksudnya kamu harus bilang sama dia gitu. Kita itu hidup berdampingan, nggak bisa dia bilang dia menang. Nggak ada menang kalah di sini. Nggak ada jurinya. Enggak, tapi nenek-neneknya memang diantara Kak Kenta sama Mas Rian sih. Halo. Oke. Nenek itu ada bilang apa lagi kemarin? Kemarin cuma nyampein pesan seperti itu aja sih Pak. Tapi dia nggak minta kayak bunga-bunga atau apa kan? Nggak pernah minta. Cuman kadang anak kecil tuh yang sering gangguin. Ngeganggu. Kalau anak kecil itu dia sering banget menggerakkan benda atau menjatuhkan barang. Iya benar, sering. Ya namanya juga anak-anak. Iya. Cuma ini anak setan. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Iya bener Pak. Bener kan? Bener. Anak Pak Budi, ini anak setan. Iya. Oke, kalau si sosok kuntilanak merah, katanya ada yang pernah lihat sosok kuntilanak merah sama pocong di sini. Kenta pernah lihat pocong nggak? Oke. Pernah. Pernah tahu wujudnya? Ya pernah di depan Grand Indonesia. Hah? Di waktu Car Free Day. Oh bukan, itu mah sama aja kayak di itu Braga. Itu mah ngamen. Oh bukan gitu ya? Itu mah pocongnya ada motif-motif, ada warna pink segala macem. Oh, bukan gitu ya? Ada pocong hijau kayak pisang hijau. Iya benar. Ada yang begitu. Oh iya. Enggak, tapi Kenta tahu nggak bentuk asli pocong itu kayak gimana? Pocong itu pakai kain putih, ikat di sini kan? Iya? Bukan kelihatannya muka aja. Iya? Ya betul kan? Itu aja. Iya, Terus lu bisa ceritain nggak bentuk pocong yang paling serem gimana ke Kenta? Matanya itu nggak mungkin kelihatan, jadi kayak bolong. Wajahnya tuh hitam banget dan kainnya bukan warna putih, lusuh banget, kotor. Jadi bener-bener kayak kain yang kamu sengaja ituin ke tanah ya. Ya. Kayak bener-bener udah kotor.
Cuma mukanya itu biasanya bener-bener hitam. Itu dia pocong kan. Dan itu yang katanya ada di sini. Bener, Mas? Bener. Kamu pernah ketemu sekali sama Pernah pocong di ketemu. sini? Di mana Mas titiknya? Di bawah tangga. Di bawah tangga, di Ada. toilet berarti ya? Iya, di samping toilet. Di siku itu ya? Iya. Di dalam bawah tangga di Kenapa situ. pocong itu demen banget nyudut terus menghadap ke tembok? Karena dia malu kayaknya. Gak tau. Kita terakhir kemarin ngebahas pocong di kantor Iya. juga balik badan, ya. Wah, ini apa sih? Iya, dia lagi. Anak kecil. Ah, ya. Yuk, hari ini udah selesai. Belum Ken. Bahkan ada yang anak kecil tadi baru kesini. Iya. Tadi Tapi dia baru mulai ngobrol di sini. Baru Kak mulai. Kenta ngerasa merinding gak sih di sini? Iya, dikit. Apa ya? Enggak. Oh iya, enggak Emang tahu. Emang kenapa kok kamu nanya dia merinding? Ya sini ya. Nenek-neneknya Lagi sandaran. enggak kayak taruh tangannya aja. Ya. Oh. Oke. Kalau Kenta penasaran sama bentuk nenek-neneknya sebelum kita bahas pocong yang di bawah, kita akan mendeskripsikan seperti apa bentuk nenek-nenek ini. Sorry kalau salah, tapi yang aku cuma lihat yang pasti auranya dia marah banget ke aku. Bete banget. Kedua dia bungkuk. Iya. Ya. Dia bungkuk. Kalau pernah dengar cerita nenek kebayan gitu yang dongeng-dongeng anak-anak yang bungkuk kayaknya sih gitu ya. Iya. Tapi gimana Mas bentuknya? Iya bener. Kayak gitu. Iya, pakai jubah hitam, Jubah dia pakai Kayak- jubah atau abu-abu atau kayak hitam? Abu-abu. abu-abu hitam. Iya, gitu. agak abu-abu gitu ya. Iya. Terus mukanya Fris, rambut mungkin? Kalau rambutnya yang aku lihat berantakan sih, sanggul berantakan gitu. Jadi turun. Cuma memang dari muka saat ini dia marah banget sih. Nah mungkin kenapa dia ke Kak Kenta, karena dia tahu kalau kakak takut. Jadi coba jangan takut, tarik nafas. Nggak takut, Kak Kenta nggak takut. Ini siapa? Anak kecil. Enggak di belakang sana. Itu yang tadi kakak panggil. Wow. Itu yang tadi kakak panggil. Iya. 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 Tapi dia nggak di belakang lagi. Tetap nggak ngasih lihat mukanya. Di sini aku nih tiba-tiba kayak ada di Iya, ada di leher dia sini. ngelewatin. Tapi masih apa tangannya kalau di sini kan? Itu artinya apa? Artinya Enggak, mungkin karena dia tahu Kak Kenta takut. oh jadi apa ya? Ketakuti, Dia mencoba, iya. mencoba untuk menyerap energi itu. Tapi kalau kakak nggak takut, biar nanti dia yang mundur. Jadi ayo, jangan takut. Takut. Oke, Nenek, nanti dulu ya, Nek. Kita akan bahas yang lain dulu karena yang di belakang ini udah manggil minta dibahas. Tadi yang ada di tangga itu, aduh tangan aku udah mulai kesemutan. Sosok. Sosok ini tadi kan adanya di bawah tangga di siku tangga itu ya, Iya, di bawah. bener, Pak. Kalau yang Feris lihat dia gimana? Jujur sih, ini sama yang di kantor. Lebih serem ini. Iya, sereman yang ini. Dia dari tadi narik ekor mataku gini. Karena dari ini dia bukan ada di bangunan ini ketika bangunan ini ada. Jadi dari ininya dulu tanah semua di kawasan sini dia ini udah ada. Jadi bisa dibilang sosok ini salah satu sosok yang kuat. Iya. Kayak ketua seperti itu. Cuma bedanya tidak sembarang orang akan bertemu dengan dia. Ya, pasti. Karena dia ngerasa energi dia besar, dia tidak mau untuk gampang dilihat sama orang. Dia tuh nggak mau. Boleh kamu tanya nggak, kenapa dia terakhir munculin wujudnya sampai anak-anak di kantor ini takut? Nah katanya kadang juga dia sering muncul di deket jendela ya, Ya sering. berdiri gitu. Dekat jendela, tapi sebelah bawah. Iya, dekat bawah. kamar mandi. Oke. Kenapa tadi aku nanya jendela? Karena dia ngasih tahu kalau memang dia senang sekali berdiri di dekat jendela atau di belakang pintu kamar mandi. Berarti kamar mandi Sampingnya. sampingnya ya, sampingnya. Terus juga Bentar, Hah? aku aja apa? Ping apa? Dengar suara. Dengar ada suara. Enggak bukan. Apa ya? Suara kenceng kirinya. Dengar suara kencang. Iya. Oke, suara melengking. Enggak tahu kenapa. Nggak apa-apa. Sebenarnya karena kita lagi ngebahas sosok yang lumayan kuat, jadi mereka ngerasa terpanggil. Banyak banget dari bawah, dari luar juga, dari parkiran ada yang nunggu. Tapi Jadi ada yang mau Marsha di masuk. situ. Iya, tapi nggak bisa karena si Marsha yang jagain di depan. Marsha,
Tunggu ya, nanti kita ngobrol. Katanya Marsha nggak mau berurusan sama yang receh-receh. Marsha, sarange. Nggak Kenta, apa-apa. rasanya gimana di dalam kuping? Enggak, jadi tadi apa ya? Ini sebelah kiri aja. Ini semua goblok kan biasa aja, tapi sebelah kiri aja ping gitu. Apa suara gitu? Mungkin dia juga mau berinteraksi sama Kenta. Kenta mau nggak? Mungkin Frisly bisa bantu Kenta ngerasain auranya, mungkin hawanya. Gak usah bantu, aku biasa aja. Nggak mau? Aku udah hidupnya bahagia. Aku Oke. ya udah gini Udah aja, gini gak aja apa. ya. Tapi memang anak kecilnya dari Iya, tadi heeh. pegang kaki. Kenapa sih? Kaki? Narik celana. Iya. Barusan banget nih. Iya, iya. Klik. Anak kecil. Dan anak kecilnya, sorry kalau salah, tapi anak kecilnya ini bentukannya kalau misalkan nggak lari dia suka merangkak. Iya. Iya. Dia suka merangkak ini. Iya benar, Pak. Iya kan? Iya benar Dan banget, kadang Pak. juga kayak malah di atas gitu. Itu tadi pas dia kesini dia merangkak kelek gitu. Terus kayak untungnya ya anak-anak aja gitu. Untungnya dia juga nggak ngeganggu ya, jadi auranya masih bisa kita terima. Iya. Oke, kita bahas lagi yang tadi, sosok yang kuat selain dari Pocong tadi, sampai akhirnya Pocong itu sering menampakkan ke karyawan-karyawan di sini. Ada beberapa yang nginep gitu ya, pas begitu mereka buka mata ada Pocong yang dilihat sama mereka. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah bahas anak kecil, nenek-nenek, pocong, kuntilanak, sosok apa lagi sih yang belum kita lihat di sini dan di mana aja titiknya? Aku juga ngelihat ada sosok wajahnya tuh tua banget Kak. Sekarang dia lagi ada di luar sih, luar jendela, dan dia lagi nonton ke arah kita. Jadi dia nggak bisa masuk. Melayang. Mukanya itu tua Dia- banget, tapi dia- badannya kecil. Dia lagi melayang-melayang gitu nggak sih? Iya, tapi ngeliatin bener-bener ngeliatin kayak ada apa sih. Dia tidak marah. Enggak sih, justru mereka malah pengen yang ceritain ini dong, bahas aku dong atau apa. Jadi kayak mereka malah mencoba untuk mencari perhatian saat ini. Yang menarik juga, kenapa tempat ini bisa ramai gitu ya? Sebelum tempat ini pabrik, tadi kan ada mas yang meninggal di lokasi ini. Kita nggak tahu kenapa, Iya. tapi mukanya hancur. Terus ada pocong yang auranya sangat kuat. Ada nenek-nenek yang sekarang sudah tidak terlalu marah sama aku karena dia Iya. kayak ya Yaudah udahlah deh, gitu, gitu. ya kan? Terus udah gitu, yang aku pengen tahu lagi sebelum tempat ini pabrik kita kan ada pabrik tuh. Kalau zaman dulu kalanya, mungkin Frisly bisa flashback nggak? Iya. Tempat ini tuh dulunya apa sih? Mungkin ada kerajaan, ada kuburan, atau mungkin sawah, atau mungkin gubuk. Gubuk. Why? Wow. Iya. Aku ngeliat jelas banget gubuk itu ada di depan pintu masuk ya sebelum kita naik ke sini. Pintu itu satu gubuk tempat persembunyian sebenarnya untuk orang-orang Indonesia yang mencoba untuk melawan penjajah dulunya. Jadi dia tuh gituin bambu runcing juga Kak. Gituin bambu. Makanya ada laki-laki yang memakai pakaian seperti silat gitu di bawah. Tapi memang itu positif banget, jujur itu positif banget. Aku ngerasain auranya dan dia pun melakukan aktivitas dulunya. Jadi dia menggambarkan ke aku ada bambu yang dikumpulkan lalu di apa tuh? Itu bisa dibilang penjaga daerah nggak sih? Bisa jadi sih Kak. Tapi yang aku lihat memang ini positif banget karena aura dia positif dan dia pun yang aku lihat ya yang dia gambarkan dia itu meninggalnya itu dengan cara ditusuk dengan bambu buatan dia sendiri. Karena memang kalau berbicara tentang kuatnya orang zaman dulu itu emang kuat banget. Buktinya banyak yang bisa menyerang lawannya tanpa menggunakan apa-apa gitu loh. Kalau orang dulu ya. Oke. Sebelum kita bahas yang lainnya lagi, Mas, dari kejadian kemarin sempat susah nggak ngeluarin mereka? Sempat satu, Pak. Siapa? Itu yang terakhir itu, Pak. Siapa itu? Perempuan atau? Perempuan, nenek-nenek. Kenapa dia? Dia menyampaikan pesan itu, Pak, Pesan apa? bahwasannya nggak boleh berisik gitu aja sih Pak, sama nggak boleh sompral bareng karyawan gitu kalau kerja, berkata yang baik kata-katanya gitu, nggak boleh jorok kata-katanya. Oke, kalau gitu Mas Rian, terima kasih banyak ya Mas. Ya Pak, sama-sama. Terus udah gitu sekarang kita mau bahas soal Kenta nih, Fris. Oke. Aku seru banget nih. Karena Mau bahas sama kakak. karena gini, Seru dong. Ken, percaya atau enggak,
setiap orang itu pasti pernah mengalami hal-hal yang di luar akal sehat, hal-hal yang di luar nalar. Kenta mungkin pernah, dan mungkin Kenta nggak sadar kalau di belakang Kenta itu ada yang jagain. Ada yang jagain. Kenta pernah tahu nggak? Kenta mau tahu nggak? Nah, Fris, sekarang kita bacain Kenta. Kira-kira seorang Kenta, seorang yang humoris, berasal dari Jepang gitu ya, ngelihat auranya juga kayaknya Kenta selalu fun. Walaupun kadang-kadang dia suka gimana ya, kayak wah gue salah, gue harusnya nggak kayak begitu, iya kan? Kalau pulang tuh kayak gue harusnya nggak ngomong itu tadi, aduh bahaya deh gue. Kepikiran banget gitu ya. Biasanya suka kayak gitu. Tapi kita pengen tahu kenapa dia bisa kayak gitu, sama apa penunggu dari daerahnya Kenta di Jepang. Tapi jangan dijawab dulu. Kenta penasaran, yang di rumah juga penasaran. Saksikan Kakak Beradik Podcast di episode yang kedua.